untuk tutorial cek RF di booster yang hilang ya, atau di SVR tidak terdeteksi, menggunakan ini nggak bisa. Jadi saya sarankan multimeter ini agak susah ya, RF yang sederhana menggunakan RF probe. Ada skemanya, gampang. Beli VO meter yang di toko yang kayak gini nih, yang kecil, yang DC, harga 10.000. Nanti tinggal dioda IN4148 2 biji, kapasitor 30 PF 1 biji, sudah itu cukup ya. Ada 3 item doang. Kebetulan punya saya tak modif menggunakan probe itu. Oke, pertama adalah hidupkan booster yang sudah disambung dengan radio. Nah, kemudian kita akan lihat apabila ada gerakan jarum di sini, level ini berarti ada RF ya. So, kita sekarang yang gampang di sini. Oke, kita akan cek. Pertama adalah ketika kasusnya lampu hijau nyala, lampu TX yang di depan ini nyala ya, lampu hijau nyala dan relay ini bekerja cetek-cetek, artinya RF sudah bisa menggerakkan relay. Oke, kalau relay ini nggak bekerja, ada di video saya di YouTube yang judulnya mendeteksi RF sensing. Itu membicara hanya masalah RF sensing ini aja, seputar ini rangkaian RF sensing ini. Apabila di PCT tidak nyala, relaynya tidak cetek-cetek, maka itu ada di YouTube saya di video RF sensing. Tapi apabila ini nyala di PTT, terusan lampu LED hijau yang di depan ini nyala, maka selanjutnya adalah ketika power tidak keluar sampai pada SWR atau tidak terukur, maka yang perlu kita cari pertama dari RF input. RF input yang ada di kabel inner ini, lihat ini ya, kabel dari bawah belakang ini ada kabel kan dari relay, kabel RG58. Kabel innernya kita cek yang ke rangkaian gamelot, kita akan siul. Ada RF gede ya. Oke, pertanyaannya apabila dicek di sini nggak ada RF ya, tidak gerak, kemungkinan pertama adalah kabel ini terjadi connect atau short ya. Kabel ini kadang-kala di sini dia kebakar di ujung ini. Nah, ini kebakar karena panas, kemudian nempel sama ground atau di ujung ini. Langkah selanjutnya adalah lepas kabel ini solderannya ya, lepas, diukur antara inner sama outer, dia short nggak. Kalau short maka tidak keluar RF di sini. Oke, itu pertama ya. Apabila di inner ini nggak keluar RF, ketika di 1212 maka kemungkinan kabel RF ini short, maka solusinya dilepas solderannya yang menuju ke ini, terus diukur pakai multimeter. Oke, selanjutnya kalau di sini ada RF, kalau di sini ada RF, kemudian kita beralih ke kabel yang menuju splitter. Ini ya cuping splitter yang dari Damilut. Kita ukur di sini. Kita 1212. Oke. Berarti ada. Nah, pertanyaannya kalau di sini hilang RF-nya, hilang di sini, kemudian yang perlu kita cermatin adalah kemungkinan Damilut ini antara ground sama yang belah sini dia short ya, tapi itu jarang sekali terjadi. Oke, kalau di sini ada 1212. Oke, kemudian di titik-titik resistor ini, splitternya ngeluarin kabel 4 nih. Kita cek satu-satu. 1212 semua ada. Oke, semua ada pasti. Kalau satu ada pasti semua ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah
di tiap kaki tengah panel satu-satu ya. 1 2. Oh, di sini bagus, di sini 1 2. Oke, 1 2 1 2. Semua panel ini harus sama gerakannya, RF-nya, pancarannya, kekuatan RF-nya. Nah pertanyaannya, misalnya di bagian ini diukur tidak keluar RF, apa yang harus dicek kemudian? Oke, cek selanjutnya adalah di belakangnya ada cubing, ada lilitan nih, 5 lilit email, cek masih ada nggak? Oke, kalau nggak ada, kemungkinan besar di ini panel ada yang jebol 2 ini, salah satu atau dua-duanya. Jelas ya? Cek ini, atau cek tegangan pada kaki tengah ini. Pada kaki tengah panel ini mestinya ada tegangan sesuai tegangan input dari power supply. Oke, sampai di situ ya. Pasti nggak akan keluar di sini ya. Oke, selanjutnya kalau lilitan ini hilang, gosong, putus, lepas, kemudian ada panel yang jebol, maka keluar. Dan akibatnya apa? Ketika ada yang tekor di sini, dua panel ini tekor tapi power supply nggak protek karena ininya lepas. Kalau ini lepas ya nggak protek udah. Ada juga yang ketika panel ini jebol tapi nggak protek karena panelnya udah nggak short sama sekali, jebol tapi nggak shock gitu, udah kebakar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang ditimbulkan adalah pada kondisi booster yang pincang, ini akan keluar hanya power mungkin sekitar 300 watt atau 200 watt. Kalau ini pincang ini, yang kerja maka bagian ini aja, commander bagian ini. Commander ini nggak bekerja karena ada yang pincang, makanya commander ini powernya gede. Oke, sampai di situ ya. Jadi pertama saya ulang, semua kaki tengah diukur dengan probe ya, dengan probe ini, air probe. Nah, kalau ada yang tidak bergerak, cek pada bagian lilitannya hilang, pastikan hampir pasti ada panel yang jebol. Atau diukur tegangan ini, kaki tengah ini harus sesuai dengan tegangan input dari voltase. Itu pasti powernya kecil. Tapi kasus di sini kita bahas adalah tidak keluar power sama sekali. Ya. Kalau di sini semua masih keluar, berarti sampai di sini power ada ini RF-nya. Oke, sekarang kita cek pada kabel merah ini yang menuju ke relay. Oke, ini menuju LPF, low pass filter. Oke, di sini kita colok. Kita 1 2 1 2, gede powernya karena sudah double command kerja. Ya, jadi pada splitter ini ya, atau sebelum ke splitter kita cek per commander dulu di sini di pertemuan dua push pull. O ada di sini, O ada. Sampai di sini RF masih keluar. Dari output ini masih keluar RF. Terus dari commander ini commander dihubungkan jadi satu menjadi dengan splitter menjadi double commander. Maka dicek di bagian sebelum lepas filter kabel merah ini. Oke. Nah, di sini masih ada power. Artinya apa? Masih ada power. Pertanyaannya kalau di sini nggak ada power, bisa jadi putus ini splitternya, ya, atau short di sini resistornya. Oke, kalau nggak ada power, berarti di sini keluar, di sini hilang. Pasti ini masalahnya di splitter. Oke, ganti aja. Oke, di sini keluar nih, sampai di sini. Kemudian ini low pass filter. Ini low pass filter 40 meter band, 20 meter band. Ini 40 dan 80. Oke. Keluarkan. Kemudian dicek di sini. Ini output dari low pass filter di kabel merah ini yang menuju relay. Oke. 1 2 1 2. Oke, masih keluar di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila di sini nggak keluar, apa yang harus dilakukan? Cek per bagian. Di sini ada dua lilitan kan? Oke, kita cek sebelum lilitan setelah relay ini di sini ya. Jadi sebelum di kaki ini yang pinggir, kita cek 1 2. Nah, ketika di sini ada berarti relay bekerja. Oke, kalau di sini nggak keluar, di sini O nggak keluar, bisa dipastikan relay ini ngepong, nggak bekerja. Maka gantilah relay saja, cukup.
atau amatin di sini ada lampu. Bisa jadi relaynya memang nggak hidup. Ya, kembali ya, balik ya. Jadi ketika di sini nggak keluar power di outputnya dari relay, dari lepas filter, cek dulu ini lampu nggak nyala, lampu nggak nyala, lampu nyala nggak? Kalau nggak nyala ini nggak bekerja. Gampangnya adalah saklar band select ini, nah begini, dia nanti cetek, nah, artinya bekerja. Nah kalau misalkan di sini mati, berarti tegangan utama di sini. Ini ada IC 7812, kemudian mati. Tapi kemungkinannya kalau case-nya tadi adalah lampu hijau ini TX nyala, nggak mungkin. Ini sumber juga tegangan ke relay ini. Oke, jadi nggak mungkin ya. Oke, di titik ini, poin ini ada RF di sini, kemudian di titik pertemuan antara lilitan ini dan lilitan ini. Kita cek 1212, ada RF ya, berarti lilitan ini bagus koneksinya, solderannya. Biasanya kalau ada solderan satu yang lepas nggak keluar. Oke, sekarang di ujung dari lilitan ini kita colok 1212. Oke, kalau sampai di sini dia keluar RF, sementara di output ini nggak keluar RF, di sini hilang, hampir dipastikan relay ini bermasalah. Oke, relay bermasalah. Tapi kalau di sini nggak keluar, atau di setiap titik nggak keluar, sementara solderannya bagus, bisa mungkin kapasitor ini dia connect antara ground dan menuju ke lilitan, connect karena kebakar dalamnya. Maka solusinya adalah angkat salah satu kaki daripada C ini, atau ini, tiga-tiganya, ukur pakai multimeter, dia connect nggak. Kalau dia connect, ngeground pasti nggak keluar RF ya. Tuh, kemudian anggaplah di sini keluar RF, tapi pada anten output ini nggak keluar RF, maka cek di bagian kabel merah yang ada ini, selubung ininya di sini. Apabila ini nggak keluar RF, kemungkinan relay ini ngepong ya, relay ini ngepong. Kalau ini keluar RF, hampir dipastikan di anten ini juga keluar RF pasti. Nah, di output jadi saya simpulkan di sini ya, satu, cek RF pada kabel inner di input dari relay ini. Nih. Kalau di sini nggak keluar RF, kemungkinan besar kabel ini connect antara inner dan outer, atau ground sama innernya connect. Setelah di sini cek pada bagian output atau input yang menuju kepada splitter. Kalau di sini kalau di sini keluar RF aman. Kalau nggak keluar RF, kemungkinan gambilut ini bermasalah. Dia connect antara ground dengan ground connect. Tapi ini jarang terjadi. Sekali lagi jarang terjadi. Kemudian cek salah satu kaki dari splitter ini. Ada 4 kabel ini dengan RF. Kalau dia keluar RF berarti nggak ada masalah. Tapi ini juga jarang terjadi. Pasti selalu keluar. Nah, yang penting ini ada 8 kaki ini, cek semua. Kalau dia keluar RF, ada salah satu nggak keluar RF, hampir dipastikan karena ada panel yang rontok, jebol, atau tegangan masuk hilang karena ini loncat ke gosong, lepas, sehingga ada tegangan. Kenapa gosong? Karena ada panel yang jebol salah satu. Cara ngecek panel ada di YouTube saya yang lain, di video. Kemudian apabila di sini udah keluar semua RF, cek per combiner di sini. Ini pertemuannya kabel merah ini. Di sini keluar, di sini keluar. Cek pada titik pertemuan di combiner menjadi double combiner di splitter ini. Di sini nggak keluar, ini masalah. Kalau keluar, cek kemudian di sini, langsung di sini. Kalau di sini nggak keluar, kemungkinan pertama relay ini atau relay ini, atau lilitan ini saudaranya lepas, cek ulang saudaranya. Kalau semua udah bener semua, kemungkinan kapasitor ini short di antara salah satu atau ada yang short ke ground, maka angkat kaki salah satunya, ukur pakai multimeter. Kalau di sini keluar di kaki output ini, setelah relay nggak keluar, bisa dipastikan relay ini bermasalah.
Kalau di sini keluar pasti di sini keluar. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan jelas dan bermanfaat bagi teman-teman yang kadang-kala ada pertanyaan, Om, booster saya lampu hijaunya ketika TX nyala tapi nggak keluar power. Nah, ini solusinya. Ini cara ngeceknya seperti yang video barusan ya. Dan apa namanya, untuk skema RF probe nanti saya akan kasih di akhir video, ada skemanya ya untuk membuat RF probe ini, karena simple RF probe ini hanya modal 1 VU yang di pasaran yang DC atau bekas multimeter. Bekas VU nya ini bisa dimanfaatkan kalau ada yang rusak ya. Atau bekas stick deck atau bekas sinyal CD, terserah. Tinggal modal dioda IN4148 2 biji sama resistor sama kapasitor keramik yang ukuran 20 PF boleh, 10 PF boleh, 30 PF. Semakin kecil PF-nya maka semakin pelit dia RF-nya, semakin ditahan. Oke, sampai jumpa lagi. Salam buat teman-teman. Di sini Oding Dwi Sepdian, Yankee Delta One, Bravo Comet dari Kota Bandung. Sampai ketemu lagi, bye bye.